Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Ananda sekalian. Saya ucapkan selamat atas terpilihnya kalian menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Kota Jambi. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi telah diselenggarakan dari tanggal 11 hingga nanti tanggal 14 Juli 2021. Izinkan saya, Frau Murni Sibarani, guru mata pelajaran bahasa Jerman, untuk memberikan tips bagaimana cara belajar yang efektif selama pandemi. Yang pertama adalah menetapkan ruang belajar yang nyaman, ya. Cara efektif yang pertama ini adalah menetapkan ruang belajar yang nyaman bagi kamu. Pasti rasanya gak enak banget kan kalau kamu seandainya nih ruang belajar atau meja belajar kamu berantakan. Pasti kamu akan malas belajar apalagi buka buku. Nah, mumpung lagi belajar dari rumah, ini adalah saat yang tepat bagi kamu merapikan ruang belajar kamu loh. Yang pertama tentunya kamu menentukan tempat mana sih yang cocok untuk saya jadikan ruang belajar. Kamu bisa memilih di kamar tidur, ruang keluarga, ruang tamu, atau bahkan mungkin di meja makan, ya. Yang tentunya bersihkanlah ruang belajar kamu dan meja belajar kamu. Pastikan meja belajar kamu cukup luas supaya kamu bisa belajar dan berkreasi dengan bebas. Dan kamu juga bisa menghias atau meletakkan barang kesukaan kamu di meja belajar untuk menambah semangat kamu dalam belajar. Misalnya tanaman hias, jam, ataupun rak kecil penyimpanan untuk alat tulis kamu. Nah, tentunya saja dengan ruang belajar yang nyaman, kamu juga akan semakin nyaman untuk belajar, ya. Dan tips yang kedua adalah menetapkan schedule. Setelah menetapkan ruang belajar yang nyaman, cara yang kedua ialah menetapkan schedule atau jadwal pelajaran kamu. Membuat schedule ini bisa membantu kamu lebih baik dalam mengorganisir waktu. Ya, jadi di schedule ini kamu bisa mencatat jam berapa kamu belajar, jam berapa kamu istirahat, jam berapa kamu bermain, jam berapa kamu makan, atau lain-lain. Nah, tentu saja kamu bisa menghias schedule-nya sebagaimana kreativitas kamu, supaya kamu tidak lupa dan lebih tertarik untuk melihat jadwal belajar kamu, ya. Tentu saja menetapkan schedule ini merupakan cara yang efektif untuk kamu yang mudah lupa. Dan tips yang ketiga yaitu membuat catatan pribadi atau journaling. Nah, apakah kamu pernah mendengar mengenai journaling? Nah, journaling adalah menentukan seluruh pikiran dan perasaan kamu ke dalam bentuk tulisan supaya kamu bisa memahami secara lebih jelas tentang materi pelajaran. Dan saya yakin untuk beberapa siswa telah melakukan ini. Nah, journaling merupakan salah satu cara yang efektif dalam belajar karena ini tidak hanya sekedar mencatat. Namun dengan journaling kamu juga bisa berkreasi dengan bebas sesuai yang kamu inginkan. Kenapa ini dilakukan? Karena dengan journaling kamu bisa memahami isi materi dan dengan lebih jelas menggunakan kreativitas sendiri. Nah, karena kamu punya buku catatan yang bagus dengan kreativitas yang menarik untuk dibaca, ini dapat mengurangi stres. Karena kamu tahu poin-poin pembelajaran apa yang kamu pelajari, ya. Nah, setelah itu adalah gaya belajar. Nah, teman-teman, untuk keempat ini tergantung dari masing-masing orang ya, karena gaya belajar tiap orang itu berbeda. Ada yang senang belajar sambil mendengarkan musik, ada yang senang belajar sambil makan atau minum, bahkan ada yang belajar sambil bahan. Dengan mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan kamu, tentunya sangat berguna loh
untuk kamu belajar nantinya. Hal ini dikarenakan akan menghindari kamu rasa bosan atau malas. Dengan belajar sambil rebahan misalkan akan lebih efektif. Tapi usahakan jangan nonton film ya, karena pasti tidak akan fokus. Nah, belajar efektif yang kelima yakni berkomunikasi dengan anggota keluarga. Nah, hal ini termasuk cara yang efektif loh. Kenapa? Dengan memberitahu anggota keluarga kamu, kalau kamu ada kelas online, hal ini mengurangi ataupun menghindari gangguan yang nggak perlu. Misalnya kalau ada anggota keluarga kamu yang suka bermain musik, kamu bisa beritahu mereka. Kalau kamu itu di jam tertentu ada kelas online, sehingga kamu tidak terganggu dalam belajar dan bisa berkonsentrasi penuh dalam pembelajaran itu ya. Dan belajar efektivitas yang keenam adalah berikanlah self reward atau hadiah buat diri kamu. Tahu nggak sih apa itu self reward? Ya, memberikan hadiah untuk diri kamu. Dan ini penting untuk kamu loh saat kamu melakukan kegiatan belajar mengajar. Kamu wajib mengapresiasi diri kamu. Contohnya gimana nih, Bu? Contohnya, saat kamu punya target mengerjakan tugas atau membaca buku satu bab misalkan, kamu saat telah berhasil melakukan itu, kamu bisa memberikan diri kamu kado, makanan atau minuman yang kamu inginkan. Sehingga kamu mendapatkan rasa bangga dengan diri kamu sendiri. Dan belajar efektif adalah bersosialisasi. Meskipun di masa pandemi, kamu tidak bisa ketemu dengan teman-teman kamu, tapi tidak menutup kemungkinan kamu bersosialisasi. Karena bersosialisasi saat ini dilakukan dengan cara dunia maya. Kamu bisa menelpon, video call, bahkan bisa chatting, ya. Nah, ketiga hal ini bisa kamu lakukan dalam mendukung kamu belajar. Bahkan kamu bisa melakukan grup belajar kelompok melalui video call. Atau mungkin beberapa dari kita telah melakukan grup chatting ya. Ini sangat membantu sekali. Dan kamu juga dengan melakukan sosialisasi secara media sosial, maka kamu tidak akan stres dan tidak akan merasa sendiri dan gak akan bakal ngebosenin karena ada teman yang menemani kamu ya. Dan belajar efektif yang ke-8 tentu saja menjaga kesehatan. Cara yang terakhir ini merupakan salah satu cara yang paling penting untuk meningkatkan efektivitas dalam belajar. Perlu kamu ketahui, dalam masa pandemi COVID-19, menjaga kesehatan itu sangat penting. Bukan hanya kesehatan tubuh, melainkan juga kesehatan mental. Apa saja yang saya jaga secara kesehatan tubuh? Contohnya adalah, kamu harus mempunyai pola makan dan minum yang teratur, kamu harus berolahraga, kamu harus meminum vitamin, kamu harus berjemur, dan tentu saja kamu harus tidur yang cukup. Nah, untuk kesehatan mental itu adalah sebaiknya kamu membatasi penggunaan media sosial yang berlebihan. Karena itu akan berefek tidak baik, ya. Biasakanlah kamu menyibukkan diri dengan aktivitas yang lain, yang melakukan pergerakan. Atau kamu juga bisa melakukan interaksi sosial seperti yang tadi, melakukan video call atau lain sebagainya. Dan di zaman ini tentu saja saya rasa kita harus memperbanyak ibadah agar pandemi ini segera berlalu. Nah, itulah teman-teman beberapa cara belajar yang efektif yang bisa kamu terapkan di rumah selama pandemi COVID-19. Harus tetap diingat ya teman-teman, meskipun pandemi masih melanda kita, kita harus semangat, kita harus tetap keep fighting, karena semua yang kamu lakukan akan membuahkan hasil ya. Nah, ini sedikit dari motivasi beberapa orang filsuf, contohnya dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Lalu ada juga dari mata pendidikan, jangan pernah berpikir hidup akan mudah jika belajar saja masih susah. Dan Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah seakan-akan kau akan mati besok.
Belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya.